Alhamdulillah, kita pada siang hari ini bisa menghadiri haul daripada Mbah Yai Muhammad Syukron yang telah wafat kurang lebih 1 tahun yang lalu, yang tentu saja kita dalam hadir dalam kesempatan hari ini tentu berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga setiap zikir dan bacaan yang kita baca dan doa yang kita panjatkan semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dikirimkan kepada beliau sahibul haul. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa hadir di tempat ini dan diminta untuk menyampaikan sepatah dua patah kata meskipun mendadak. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa bertemu, bersilaturahmi dengan para kiai dan tentu dengan keluarga besar sahibul haul al-maghfurlah Mbah Yai Muhammad Syukron. Hadirin rahimakumullah, kalau beliau yang sudah mendahului kita punya keyakinan bahwa beliau ini insya Allah sudah mendapatkan janji benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya atas semua perjuangan beliau, dakwah beliau, dan amal jariah yang beliau tinggalkan. Jadi kita datang ke sini ini sebenarnya lebih kepada untuk ngalap berkah dari beliau dan mencontoh perjuangan beliau. Lalu untuk selanjutnya kita mengamalkannya untuk diri kita. Orang-orang yang kita hauli itu biasanya para aulia, para ulama, orang-orang soleh yang tempatnya mungkin sudah dipastikan baik di sisi Allah. Tapi kita selalu melakukan haul, manjatkan doa, mengirimkan doa. Semua itu adalah tidak lain supaya bagian keberkahan beliau itu juga datang kepada kita. Yang namanya para aulia, keberkahannya itu bukan hanya ketika masih hidup, tetapi ketika wafat malah berkahnya juga terus banyak dan menyebar kemana-mana. Makanya banyak di antara para ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab yang berisi sejarah hidup atau biografi para tokoh-tokoh ulama dan kaum soleh. Banyak menyebutkan di antara tokoh-tokoh tersebut ketika sudah bercerita tentang kehidupannya diakhiri wa kana qabruhu mimma yustajabu fihi da'wah, dan kuburan beliau itu termasuk kuburan yang biasanya dikabulkan doa padanya. Ini tidak sedikit yang disebut begitu oleh para ulama yang menceritakan kisah-kisahnya. Dan ini memang terjadi. Para ulama itu kita alhamdulillah dari bagian dari amaliah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita tetap yakin bahwa para ulama-ulama itu keberkahannya masih terus berlanjut, yang Allah letakkan di dekat dengan makam beliau itu dan apa yang beliau tinggalkan. Maka kita yang masih hidup ini subhanallah berkumpul rame begini ya, doa kita ya insya Allah kita harapkan sampai, karena pasti beliau ini tahu siapa yang hadir, siapa yang menyampaikan doa, siapa yang mengirimkan fatihah dan zikir-zikir yang lain. Beliau tentu menerima dengan baik dan tahu satu-satu di antara kita ini. Makanya yang seperti ini kita perlu lakukan supaya apa? Supaya kita dapat berkah beliau ketika di dunia, begitu juga mungkin nanti sampai di akhirat. Sampai di akhirat orang yang dekat dengan beliau mulai memperkenalkan dengan beliau di dunia, maka nanti di akhirat kita masih bisa mendapatkan bagian pertolongan. Karena para ulama, orang-orang soleh itu
juga mendapatkan bagian syafaat kepada orang-orang yang dikehendaki. Maka tentu kita hadir di sini salah satunya adalah semoga nanti suatu saat seandainya di akhirat nanti kita sedang membutuhkan bantuan yang besar, selain tentu kita membutuhkan bantuan dari syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW, tentu kita membutuhkan syafaat-syafaat seperti orang-orang soleh seperti beliau ini. Nah hadirin rahimakumullah, setelah kita tentu berniat yang baik seperti itu, maka kembalinya sekarang kepada kita. Kepada kita ini bagaimana kita bisa mengikuti, mencontoh dan meneladani daripada perjuangan beliau. Paling tidak kita bisa dekat-dekat dengan apa yang beliau tinggalkan dari perjuangannya ini, menjadi pendukungnya, menjadi pecintanya, ya bukan yang justru malah jauh daripada orang-orang soleh seperti ini. Karena kita ini yang belum jelas statusnya ya Pak ya. Lah kita ini nanti mati seperti apa juga kita belum tahu. Ya kalau kita matinya husnul khatimah ya alhamdulillah. Lah kalau matinya itu su'ul khatimah kan ini repot. Nah makanya kita ini saat ini bagaimana kita untuk mencontoh beliau, bagaimana apa yang beliau tinggalkan itu bermanfaat untuk kita, ya bagaimana kita bisa melanjutkan apa yang beliau telah mulai tersebut. Nah itulah mengapa Rasulullah SAW ya beliau selalu mengingatkan kita, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, banyak-banyaklah mengingat mati yang menghancurkan nikmat. Jadi kita ini orang Islam itu memang aslinya disuruh lebih banyak, karena kalimatnya aktsiru, banyak-banyaklah. Kita itu aslinya memang harus banyak-banyak ingat mati, bukan ingat hidup, bukan ingat hidup. Nah tapi kalau kita biasanya kenyataannya kalau diingatkan mati, koyok arep mati wae, nah gitu kan. Mau kita diingatkan mati malah suruh diam. Nah itu kan yang sebenarnya nggak pas kalau bagi kita seorang mukmin. Kalau kita ingatnya mati bukan berarti kita ini putus asa, kita kemudian tidak bergerak, bukan. Tapi supaya persiapan kita lebih baik. Nah orang yang sekarang ini hanya tiap hari ingatnya hidup, nyari makan, nyari tempat tinggal yang bagus, nyari kreditan untuk motor mobilnya, nyari tanah, nyari kanan kiri, nggak habis-habis, akhirnya lupa akhirat. Matinya bisa berbahaya. Makanya kita hadir di sini ini salah satunya untuk menghubungkan kita ke akhirat itu supaya kita supaya hidup tenang, dapat keberkahan orang-orang yang soleh seperti ini, sehingga nanti kita juga terus nyambung kepada alam di akhirat, ketemu dengan beliau dalam keadaan yang baik. Nah hadirin rahimakumullah, ini saya juga sering menyampaikan biasanya dalam takziah kematian, sebuah hadis yang memang penting untuk kita renungi bersama, yaitu berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua setelah wafat. Kita umumnya dalam pandangan kita, masyarakat secara umum, orang-orang Islam kaum muslimin ini, yang namanya bakti itu biasanya kaitannya ketika hidup. Bagaimana seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, maka dia akan berusaha bakti semaksimal mungkin. Tapi kita lupa, ternyata berbakti itu bukan hanya ketika orang tua kita atau guru kita itu masih hidup, tidak. Tapi sampai wafat kita masih diminta untuk berbakti kepada orang-orang tersebut. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal baqiya min birri liwalidayya ba'da mautihima? Apakah masih ada tersisa bagi saya ini kalau ingin berbakti kepada kedua orang tua saya setelah mereka itu wafat? Jadi sahabat ini tanya, kira-kira saya itu masih bisa bakti enggak kepada orang tua saya sementara orang tua saya itu sudah meninggal? Ini pertanyaan kenapa? Karena biasanya orang berpikirnya itu berbakti itu adalah ketika masih hidup. Ternyata apa jawaban Rasulullah? Ya ada. Jadi bakti itu masih lanjut. Bahkan nanti akan kita lihat bahwa bakti kita kepada orang tua setelah mereka itu wafat itu jauh lebih diharapkan dari orang tua kita ketimbang bakti kita
ketika kedua orang tua kita itu masih hidup. Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang bisa saya lakukan ketika kita ini masih hidup, kemudian orang tua sudah wafat? Kemudian beliau mengatakan as-sholatu lahuma, mendoakan keduanya. Yang pertama mendoakan. Ini zaman sekarang ini mohon maaf, banyak anak-anak kita muda-muda atau masih kecil tidak terbiasa mendoakan orang tuanya. Habis sholat doa macam-macam, tapi mendoakan orang tuanya lupa. Ada yang memang sama sekali nggak berdoa, ini lebih parah lagi. Jadi banyak di antara kita ini yang habis sholat atau dalam keadaan-keadaan khusus tidak berdoa. Padahal doa kepada orang tua itu kan penting, sangat luar biasa penting, bagian dari bakti kita. Sekarang banyak ya begitu saja, apalagi kalau dia tidak diajari ngaji, tidak diajari bagaimana wiridan yang benar, akhirnya nggak ada doa sama sekali untuk orang tua. Ini kenyataannya banyak seperti ini. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wal istighfaru lahuma, memintakan ampun kepada kedua orang tua kita setelah wafat. Kita yang memintakan ampun kepada orang tua kita. Orang tua kita wafat, ya, yang namanya manusia pasti membawa dosa, pasti membawa maksiat kepada Allah Subhanahu. Itu sangat memerlukan pertolongan dari kita, yaitu istighfar itu. Dalam sebuah riwayat ada seorang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya nanti. Ternyata kaget dia, loh, saya kok keadaannya seperti ini? Maksudnya bagaimana? Ketika dia itu dikuburkan, dosanya banyak, dia banyak disiksa ketika di kuburan itu, di azab kubur. Ya, dia banyak, pas bangkit kok keadaannya bagus. Ya, keadaannya bagus. Ternyata apa kata Rasulullah SAW? Orang itu ketika di alam kubur diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena rajin anaknya dalam istighfar kepada orang tua. Jadi orang tua kita masih butuh, Pak. Orang tua kita itu, kita semuanya nanti akan merasakan lah, kita akan terbujur di ruangan masing-masing di kuburan. Tidak ada yang bareng-bareng di kuburan itu, meskipun tempatnya dempet-dempetan, tapi tidak ada yang bareng-bareng nanti bisa ngobrol, ya, bisa apa namanya istilahnya bicara tentang apa, apalagi sampai bercanda. Nggak mungkin. Semuanya sudah masing-masing. Ya, semua sudah masing-masing. Nah, ketika orang tua itu dalam keadaan yang susah di alam kuburnya itu, yang paling diharapkan adalah anaknya, yang diharapkan adalah keluarganya, yang diharapkan adalah muridnya kalau dia punya murid. Jadi dengan apa? Dengan doa itu. Meskipun sebenarnya ketika kita wafat dikuburkan di alam kubur, kita itu dapatkan bagian doa juga dari orang Islam yang lain. Nah, ini tadi kiai-kiai dalam doanya. Dan kita biasanya dalam berbagai doa kita selalu menyematkan di doa kita itu Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Biasanya selalu ada itu. Ya Allah, ampunilah orang Islam, yang laki-laki maupun yang perempuan. Maka semua kaum muslimin dapat bagian doa dari kita tersebut, meskipun sedikit-sedikit. Begitu juga ketika kita masuk kuburan. Kita masuk kuburan kemudian kita mengucapkan salam, assalamualaikum ahla diyaril muslimin. Ya, semoga keselamatan untukmu wahai para penduduk kubur ini dari orang-orang mukmin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami memohonkan kepada kalian semua untuk mendapatkan ampunan, maaf dari Allah, dan kami nanti suatu saat akan menyusul kalian. Semua orang di tempat kuburan itu dapat bagiannya. Ya, dapat bagiannya. Lalu orang yang mengunjungi ini, yang ziarah ini, kirim Fatihah untuk ahli kubur, dapat juga bagiannya. Tetapi orang ini nanti akan menuju satu titik, ke satu kuburan. Dia datang ke makam gurunya atau makam orang tuanya, didoakan dengan doa yang khusus. Itu bagiannya lebih besar lagi. Meskipun yang lainnya juga dapat bagian, tapi sedikit-sedikit. Ini kurang lebih sama ketika kita misalnya kalau ada punya anak di pesantren, kita datang nyambangi anak kita, bawa makanan macam-macam, ya. Lalu anak itu senangnya luar biasa,
ya dapat sambangan dari orang tuanya. Cerita, meskipun mungkin waktunya cuma sedikit, tapi rasa terobatinya itu benar-benar luar biasa. Ya luar biasa. Lalu makanan yang dikasihkan kepada anaknya itu dia simpen sebagian besar, sebagiannya yang lain dia bagikan kepada teman-temannya yang ada di pondok. Semua dapat bagian, senang juga, tapi dapat sedikit-sedikit. Tapi yang dapat sambangan dari orang tuanya itu, kunjungan orang tua itu lebih senang lagi. Karena apa? Ketemu langsung dengan orang tuanya, mendengar langsung suaranya, mendapatkan makanan, mendapatkan hal-hal yang lain, senangnya itu lebih lagi. Begitu juga ketika orang tua kita meninggal. Kalau orang tua kita meninggal, kita biarkan nggak kita ziarahi. Kan banyak sekarang ini, banyak orang yang kuburan orang tuanya saja, masya Allah, itu rumput sudah setinggi-tinggi orang, ya kotor, nggak terawat. Ini gimana? Kita kok nggak perhatian sama orang tua? Orang tua itu nunggu kita. Pasti sedih luar biasa. Kalau kita pas datang, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, wah itu pasti dengar, pasti senang. Mungkin kalau kita nggak pernah ziarah lama, nangis menunggu kita. Kemana saja kita ini? Kemana saja? Nah seperti itulah keadaan di alam kubur. Keadaan di alam kubur itu orang itu merasakan dengan datangnya kita. Makanya kita perlu untuk mengajari anak kita dari sekarang, bapak-bapak, bahwa anak kita ziarah, ini loh makam mbahnya, ini loh makam pamannya, makam keluarga, dikenalkan semua. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah waktunya kita yang wafat, kita yang dikubur, tahu anak itu bagaimana menziarah kita. Kalau kita tidak ngajari anak itu ziarah, tidak ngajari berdoa, tidak ajari gimana baca, ngirim Fatihah, ngirim Yasin, ngirim tahlil, bagaimana bersedekah pada orang tua, maka nanti kita mati nggak ada lagi kepedulian kepada kita semua. Naudzubillah. Ini penting. Ini zaman akhir loh Pak. Mungkin kalau dulu orang sudah biasa ziarah, mungkin sudah tahu melalui tradisi masyarakatnya, sudah kebiasaan, dia tahu. Tapi kalau zaman sekarang yang seperti ini nggak ada yang tahu, harus kita ajari anak-anak kita itu. Termasuk haul seperti ini. Ini penting, bagian dari doa, bagian dari istighfar kepada orang tua kita. Maka oleh karena itulah yang seperti ini merupakan hal yang baik. Rasulullah SAW mengatakan wa kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau ingin diperlakukan, maka perlakukanlah orang lain dengan baik pula. Kalau kita sekarang baik kepada orang lain, misalnya kalau diundang tahlilan kita datang, diundang haul kita datang, nanti pas kita wafat, insya Allah yang datang mendoakan kita itu banyak. Nah, tapi kalau kita diundang tahlilan saja males, diundang haul males-males, padahal tempatnya dekat misalnya, ya nanti kalau kita pas meninggal, naudzubillah yang doa males. Nah sekarang ini mohon maaf, kadang-kadang ada fenomena di masyarakat kita, kalau diundang tahlil, diundang misalnya 3 hari, 7 hari dan seterusnya, ya kadang-kadang ada sebagian kita itu yang tidak masuk tempat pembacaan doa, duduk di teras, duduk di luar, ya ada lagi yang duduk di atas motornya sambil rokokan. Lah pas di sana baca Yasin, dia ngobrol sama temannya. Lah pas di sini baca tahlil, baca ini, masih diam saja, nggak ikut baca. Lah terus kalau dia nggak ikut baca itu, terus mau apa dia ke situ? Tuan rumah itu ngundang kita untuk tahlil, ngundang kita untuk haul. Untuk apa? Untuk supaya kita itu berkenan memberikan pahala bacaan kita untuk yang ditahlili, untuk yang dihauli. Makanya tadi kiai-kiai kita ini semua bacanya kan begitu doanya. Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu. Ya Allah, sampaikan pahala yang kami baca minal Qur'anil azim, yang Qur'annya, ya wa masabbahna yang tasbih, wa mastaghfarna yang kami istighfarkan, wa mahallalna yang tahlilnya, wa masallaina yang kami sholawatkan. Kepada siapa? Macam-macam tawasulannya itu. Manistama'ahu nabi sababi almarhum ilal hayyil qayyum. Siapa? Itu yang ditujukan. Nah terus kalau kita ada di motor, duduk-duduk rokokan, ndak baca Yasin, duduk di tempat ngobrol saja ndak baca Yasin, ndak baca tahlil,
Terus yang mau kita kirim itu apa? Apa pahala rokoknya itu? Lah kan enggak. Ya, enggak kan, bukan seperti itu. Jadi yang kita baca itu yang kita sampaikan. Makanya kalau yang seperti ini perlu kita perhatikan. Ya kalau kita ngobrol ya kan enggak ada pahalanya. Tapi kalau kita baca itu baru mendapatkan pahala. Nah ini yang seperti ini mungkin perlu kita perhatikan. Supaya apa? Itu tadi Nabi berpesan, kalau kita nggak berbuat baik nanti kita dibalas juga tidak baik. Ya, melanjutkan sedikit dalam hadis tadi. Tadi yang pertama apa? Bakti kita doa. Yang kedua istighfar. Kemudian yang ketiga apa? Wal infadhu bi'ahdihima. Menyampaikan atau melaksanakan pesannya. Kalau orang tuanya pesan begini dilaksanakan. Ya, yang keempat adalah wasilatu dan menyambung man la yasiluhu illa bihima. Seorang yang tidak disambung kecuali dengan orang tua kita dulu. Kita punya keluarga jauh yang mungkin nggak sempat disambung kecuali oleh orang tua kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Dan yang terakhir adalah wal wudu li ahli birri walidaihima, dan berbuat baik kepada orang yang dulu sahabat-sahabat baik dari orang tua kita. Nah ini pesan Nabi SAW. Ya kalau kita sudah punya keluarga yang wafat, untuk melaksanakan itu supaya apa? Supaya mereka senang, bakti kita terus berlanjut sehingga kita terus bisa dianggap menjadi anak yang soleh. Nah rahmatullah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Dan ini tadi juga diminta untuk berdoa, malah kita bersama-sama kembali kita berdoa semoga acara ini berkah, mendapatkan ridho, dan semoga apa yang dihajatkan oleh sahibul haul, sahibul hajat di sini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.